Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Perpustakaan IAIN Tulungagung di channel YouTube Perpustakaan IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang repositori yang dimiliki oleh kampus. Secara umum, pengertian repositori adalah sebuah wadah yang berbentuk website, isinya adalah semua hasil karya tulis dari Sivitas Akademika IAIN Tulungagung, meliputi mahasiswa, tenaga kependidikan, dan juga dosen. Isinya itu meliputi tugas akhir, kemudian artikel-artikel, kemudian hasil penelitian, dan juga buku-buku. Cara mengaksesnya, yang pertama adalah kita tinggal buka browser yang kita miliki di komputer kita masing-masing. Kemudian di address barnya ini kita ketikkan alamat repo.iain-tulungagung.ac.id. Kemudian kita klik enter. Maka akan muncul tampilan beranda repositori IAIN Tulungagung. Sebelum saya menjelaskan beberapa menu, repositori IAIN Tulungagung ini sudah open access. Maksudnya, semua koleksi atau semua tulisan yang diupload di Institutional Repository IAIN Tulungagung ini bisa di-download atau bisa diunduh secara full text dan gratis. Jumlah koleksinya kurang lebih sekitar 10.000 judul. Menu yang akan saya jelaskan yang ada 3. Ada latest edition, search repository, kemudian browse repository. Yang pertama adalah latest edition. Kita klik saja. Latest edition ini adalah koleksi-koleksi yang terakhir kali diupload ke repository. Ini ada skripsi, kemudian ada tesis, dan juga ada buku-buku. Ini per tanggalnya. Kita kembali ke home. Menu yang kedua adalah search repository. Kita klik saja, misalnya kita mau mencari tulisan-tulisan tentang matematika misalnya. Tinggal diklik search repository tadi, kemudian akan muncul ini. Kita tulis saja di title-nya. Misalnya matematika. Kemudian search. Maka akan muncul semua tulisan tentang matematika. Untuk cara mendownloadnya, kita tinggal klik saja salah satu yang kita inginkan, kemudian klik download. Misalnya ini ada tugas akhir dari Siti Rahmayanti. Kita mau melihat bab 2-nya. Kita tinggal download bab 2. Klik. Nah, ini sudah full text. Cara downloadnya, kita arahkan kursor ke pojok kanan atas. Ada gambar panah ke bawah, tulisan download, kita klik saja. Kemudian kita save. Maka proses download akan dimulai dan selesai. Kita kembali. Misalnya kita mau mencari koleksi dari kita sudah mengetahui penulisnya. Misalnya koleksi dari ini saja, LV. Jadi kita klik search, maka akan muncul semua tulisan dari LV. Ini ada buku-buku dari Dr. Elvi Muawana. Coba kita klik salah satu. Downloadnya juga sama, tinggal diklik saja. Ini juga sudah full text. Cara downloadnya sama, diarahkan ke pojok kanan atas. Ada tulisan download, diklik download. Kemudian menu yang terakhir adalah browse repository.
Browse repository ini kalau kita klik isinya adalah kita mau mencari repository yang berdasarkan subjeknya. Misalnya saya mau mencari koleksi tentang ilmu komunikasi, atau misalnya tentang bimbingan dan konseling Islam. Maka kalau kita klik browse repository tadi, akan muncul subjek-subjeknya. Misalnya tadi bimbingan dan konseling Islam, kita klik saja. Nah, ini ada tulisan-tulisan tentang bimbingan konseling Islam. Kalau mau mendownload prosesnya juga sama, tinggal klik judulnya saja, kemudian diklik download. Kalau sudah terbuka, diarahkan kursornya ke pojok kanan atas, ada tulisan download, tinggal download. Repository ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Kemudian ada lagi satu menu browse di sini. Nah, browse yang di sini itu kita bisa mencari berdasarkan tahunnya. Kita bisa melihat koleksi repository itu berdasarkan tahun, subjek, fakultas, kemudian pengarang, kemudian tipe dokumennya. Misalnya tahun, kita klik. Saya mau mencari yang tahun 2020. Berarti ini tinggal diklik 2020. Berarti ini semua koleksi tahun 2020 yang diupload tahun 2020. Kemudian saya mau berdasarkan subjek. Nah, ini sama dengan yang browse yang ada di beranda tadi. Kemudian saya mau berdasarkan fakultas. Nah, ini total koleksinya kita tadi 10.981. Untuk FEBI ada 2.000. Untuk FASI ada 600-an, kemudian FTIK ada 6.400 sekian. Pasca sarjana ada sekian, perpustakaan ada sekian, karya dosen ada 701. Kemudian berdasarkan penulisnya. Ini penulisnya diurutkan secara alfabetis ya. Misalnya penulisnya kita mau mencari alfabet pertama dari nama penulis itu H misalnya. Kita tinggal klik H. Nah, maka penulis-penulis yang namanya diawali huruf H akan muncul. Kita tinggal cari saja, diklik misalnya salah satu Nur Habibah Nur, kita tinggal klik, maka akan muncul. Cara downloadnya juga sama, diklik, ada tulisan download, tinggal klik download saja. Kemudian yang terakhir adalah doc type atau tipe dokumen. Ada skripsi, ada tesis, artikel, book section, monograf, dan lain sebagainya. Misalnya kita mau download buku, kita klik book. Tahun 2020 ada 20 buku. Misalnya dari Agus Eko Sujianto ini, kita klik saja. Proses downloadnya juga sama, kita tinggal klik download, kemudian di save. Baik, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.